Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirina Puspita Azhara, nomor BP 1910 1155 310429. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan adalah proses mendorong orang dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias mencapai tujuan. Keterampilan dimiliki pemimpin yaitu yang pertama, keterampilan teknis, dua, keterampilan manusia, tiga, keterampilan konsep. Selanjutnya, definisi kepemimpinan lainnya. 1. Coordinal, proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompok. 2. Weckley dan Yuki mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkat lakunya. Ketiga, George Terry, kegiatan mempengaruhi orang-orang yang bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Yang keempat, Fedler, pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-sama mencapai tujuan. Yang kelima, John Pfiffner, kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang keenam, Davis, kemampuan untuk mengajak orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. Yang ketujuh, OTT, proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku. Ke-8, Locke, proses membujuk orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama. Selanjutnya, model kepemimpinan jalur tujuan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pegawai ke penetapan tujuan yang tepat, lalu mengaitkan imbalan dengan tujuan, memperjelas jalur pencapaian tujuan. Lalu pegawai merasa puas dan termotivasi, ada penerimaan terhadap pemimpin. Selanjutnya timbul prestasi yang efektif, dan pegawai dan perusahaan mencapai tujuan dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Imakulata Devrano dengan nomor BP 19101155310397. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kuasa dan politik. Yang pertama yaitu kuasa. Kuasa adalah kemampuan mempengaruhi orang lain dan peristiwa. Yang kedua yaitu politik, adalah cara pemimpin memperoleh dan menggunakan kuasa. Yang ketiga yaitu jenis-jenis kuasa. Yang pertama ada kuasa pribadi atau personal power. Yang kedua yaitu ada kuasa legitimasi. Yang ketiga kuasa ahli atau expert power. Yang keempat ada kuasa politik atau politik power. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan dari teori X dan teori Y. Yang pertama, pada dasarnya orang tidak suka bekerja dan malah menghindarinya. Yang kedua, kurang bertanggung jawab, kurang berambisi, lebih mementingkan rasa aman. Yang ketiga, harus dipaksa, dikendalikan, dan diancam dengan hukuman untuk mau bekerja. Keempat, dengan asumsi ini, para manajer adalah memaksa dan mengendalikan pegawai. Selanjutnya yaitu teori Y. Yang pertama, bekerja pada hakikatnya sama dengan bermain. Yang kedua, pada dasarnya orang tidak berpembawaan malas. Yang ketiga, mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Yang keempat, orang yang memiliki potensi, memiliki imajinasi, kepandaian, kreativitas yang dapat diterapkan dalam bekerja. Dalam asumsi ini, peran manajer adalah yang pertama, mengembangkan potensi pegawai. Yang kedua, membantu menyalurkan potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki April Maidi, nomor BP 18101155310490. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu yang pertama, kepemimpinan positif atau positive leadership. Pendekatan dengan menekankan imbalan ekonomi. Yang pertama, pendidikan pegawai yang lebih baik. Yang kedua, tuntutan untuk mandiri. Yang ketiga, memotivasi dan memuaskan pegawai. Bagian kedua, kepemimpinan negatif atau negative leadership. Pendekatan dengan penekanan hukuman, yaitu terdapat merasa lebih unggulan dari yang dipimpin. Kedua, mengancam dengan hukuman. Yang ketiga, menegur di hadapan umum. Yang keempat, pengrumahan tanpa bayaran. 12. Kualitas kepemimpinan positif. Yang pertama, kepemimpinan yang tidak berprasangka buruk kepada siapapun, apalagi terhadap stafnya. Yang kedua, kepemimpinan yang mampu menjadi sumber kekuatan batin buat memanajemeni tugas dan tanggung jawab dari para staf. Yang ketiga, sebagai sumber kebijaksanaan dalam semua aspek kehidupan organisasi. Yang keempat, sebagai pembersih pikiran negatif.
Yang kelima, sebagai energi vital organisasi. Yang keenam, sebagai kesadaran spiritual. Yang ketujuh, kepemimpinan tanpa serakah. Yang kedelapan, pemimpin yang hidup sederhana. Yang kesembilan, kepemimpinan yang terbuka terhadap semua situasi dan kondisi organisasi. Yang kesepuluh, kepemimpinan sebagai guru kebajikan. Yang kesebelas, kepemimpinan sebagai penyempurna kultur. Yang kedua belas, kepemimpinan sebagai pusat sukses. 4 karakter karyawan positif. Yang pertama, mengerti akan arti kerja keras. Yang kedua, menikmati pekerjaan bukan sebagai beban. Yang ketiga, melihat sisi baik selalu. Yang keempat, melakukan lebih dalam segala hal menuju citizenship behavioral atau OCB. Sekian dari saya, terima kasih. Yang ketiga, pemimpin yang autokratik, memusatkan kekuasaan dan pengembalian keputusan bagi diri sendiri. Kelebihannya adalah memuaskan pemimpin, pengembalian keputusan dengan cepat, pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten, memberi imbalan, dan kelemahannya adalah orang-orang tidak menyukai, khususnya pada saat menimbulkan rasa takut dan keputusan. Yang keempat, pemimpin yang partisipatif, mendesentralisasi wewenang keputusan berdasarkan konsultatif, mendorong karyawan untuk menggekangkan gagasan dan mengajukan saran. Yang kelima, pemimpin yang bebas kendali, menghindari kuasa dan tanggung jawab, mengabaikan kelompok dan kelompok mengambil inisiatif, melatih dan memotivasi bagi diri sendiri. Yang keenam, kepemimpinan konsiderasi, dikenal dengan orientasi pegawai, yakni meningkatkan prestasi dan kepuasan kerja karyawan, dan perhatian kebutuhan manusiawi karyawan, membina kerja tim, membentuk karyawan untuk memecahkan masalah. Yang ketujuh, kepemimpinan struktur, dikenal dengan orientasi tugas, membuat orang sibuk, mendesak mereka untuk berproduksi. Dan yang kedelapan, kepemimpinan kontingensi dalam kurung situasional, yakni gaya kepemimpinan yang sesuai dengan bergantung pada situasi di mana pemimpin bekerja, atau bisa disebut menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau di antara keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, nomor BP 19101155310517. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah budaya dalam bisnis. Menurut Fiedler, keefektifan pemimpin ditentukan oleh interaksi antara orientasi pegawai dengan 3 variabel tambahan yang berkaitan dengan pengikut, tugas, dan organisasi, yaitu yang pertama, hubungan pemimpin anggota, pengakuan pemimpin oleh pengikut, misal friksi kelompok dengan pemimpin, penolakan pemimpin, keengganan melakukan pemerintahan hubungan rendah. 2. Struktur tugas, mencerminkan kadar diperlikannya cara spesifik untuk melaksanakan pekerjaan. Kuasa, posisi pemimpin, menggambarkan kuasa organisasi yang melekat pada posisi yang diduduki oleh pemimpin, misal mengangkat dan memberhentikan, simbol status, kenaikan gaji, promosi pegawai. Mitos-mitos pemimpin. Mitos pemimpin adalah pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan masyarakat yang diletakkan pada gambaran seorang pemimpin. Ada 3 mitos yang berkembang di masyarakat, yaitu mitos the birthright, mitos the for all season, mitos the intensity. Mitos the break. Mitos ini berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan
dihasilkan atau dididik. Mitos for all season, mitos ini berpandangan bahwa sekali seorang menjadi pemimpin, selama dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. Mitos the intensity, mitos ini berpandangan bahwa seorang pemimpin harus bisa bersikap tegas dan galak karena pekerja itu pada dasarnya baru akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. Tipe pemimpin, tipe autokratik, tipe paternalistik, tipe karismatik, tipe. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.